Mari Shalom. kita masuk dalam pelajaran kedua di level 1 ini. Judulnya diselamatkan oleh anugerah. Yang pertama pendahuluan yaitu masalah kebenaran diri. Yesus menyampaikan sebuah perumpamaan yang sangat tajam dalam Injil. Dalam Lukas 18 ayat 9 sampai 14 itu tentang perumpamaan tentang orang Farisi dengan pemungut cukai. Kita baca dulu. Dan kepada beberapa orang, Lukas 18 ayat 9 sampai 14. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain adalah pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Aku bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit. Melainkan ia memukul diri dan berkata, 'Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini.' Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan." Di ayat 9 mengatakan bahwa perumpamaan ini ditujukan kepada orang-orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain. Jadi ciri orang dengan kebenaran diri, ciri-cirinya merasa lebih rohani dari orang lain. Satu. Kemudian apa? Merasa tidak terlalu berdosa. Dosaku ringan-ringan. Kemudian apa? Membandingkan diri dengan sesama. Itu ciri-cirinya. Kemudian sulit menerima bahwa dirinya butuh anugerah. Inilah sikap hati yang menjadi penghalang terbesar untuk menerima keselamatan oleh anugerah. Ciri-ciri itu banyak kita jumpai hari ini. Nah, dua orang di bait Allah. Dalam Injil Lukas 18 ayat 10 tadi, ada dua orang yang pergi berdoa. Yang pertama orang Farisi dan pemungut cukai. Orang Farisi ini simbol agama tanpa kerendahan hati. Farisi adalah kelompok religius yang sangat taat hukum Taurat. Mereka dikenal disiplin berpuasa, setia memberikan perpuluhan, menjaga ritual keagamaan. Namun perhatikan doanya di Lukas 18, 11-12 dia berkata seperti ini. "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang yang lain." Jadi ketika dia berdoa, ia sedang membanggakan dirinya sendiri. Dia membandingkan dirinya dengan orang lain dan dia menonjolkan perbuatannya. Dia menyebut nama Allah tetapi sebenarnya berdoa pada dirinya sendiri. Nah, masalahnya bukan pada puasanya atau perpuluhannya. Masalahnya adalah sikap hatinya yang sombong. Nah, itu tadi orang Farisi. Yang kedua pemungut cukai. Ini simbol kerendahan hati. Jadi pemungut cukai adalah orang berdosa, orang yang korup dan dibenci masyarakat. Namun dalam ayat 13, ia berdiri jauh-jauh, ia tidak berani menengadah, bahkan dia memekuk dada dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Ia tidak sedang membela diri, dia tidak membandingkan diri, tidak menawarkan kebaikannya, ia hanya memohon belas kasihan. Nah, siapa yang dibenarkan? Di dalam Lukas 18 ayat 14 dikatakan seperti ini. Orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah dan orang lain itu tidak. Yang dibenarkan di sini adalah pemungut cukai. Mengapa? Karena dia merendahkan diri, ia sadar dirinya berdosa,
dan ia bersandar pada belas kasihan Allah. Yesus berkata, barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Nah, lalu apa itu anugerah? Dalam perjanjian baru, kata anugerah berarti berasal dari bahasa Yunani, yaitu charis. Ya. Charis yang berarti apa? Kebaikan Allah yang diberikan secara cuma-cuma pada orang yang tidak layak menerima. Itu charis. Ya. Jadi kalau kita ikut charis, kita menerima apa? Kebaikan Allah yang diberikan cuma-cuma pada kita, yang kita nggak layak menerimanya. Ya. Jadi pemungut cukai ini tidak layak, tapi namun justru ia menerima pembenaran. Dalam Roma 5 ayat 17, kata seperti ini. Sebab jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Ya. Jadi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia, menerima kelimpahan anugerah, ya, dan anugerah kebenaran. Perhatikan, kebenaran adalah pemberian, ya, di sini bukan hasil usaha. Kebenaran adalah pemberian yang cuma-cuma yang diberikan kepada kita, yang kita ini nggak layak menerima kebenaran itu. Jadi bukan karena hasil usaha kita dibenarkan, itu pemberian. Nah, hukum melawan anugerah, ya. Hukum versus anugerah. Dalam Injil 1 ayat 17, Injil Yohanes 1 ayat 17 dikatakan seperti ini. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Hukum berkata seperti ini, lakukan ini baru diterima. Anugerah berkata, terima dulu, maka hidupmu akan diubahkan. Ya. Jadi orang Farisi hidup dalam sistem usaha, ya. Tetapi pemungut cukai ini menerima sistem anugerah. Bisa tahu bedanya ya di sini ya. Jadi kalau hukum Taurat berkata seperti ini, lakukan dulu kebenaran, berbuat baik dulu, baru kamu diterima. Tetapi kalau anugerah berkata, terima dulu kebenaran, ya, maka hidupmu itu akan diubahkan. Seperti itu. Ya. Nah, prinsip keselamatan oleh anugerah seperti ini. Semua orang, 1 Yohanes 1 ayat 8, ya, 1 Yohanes 1 ayat 8. Yuk, 1 Yohanes 1 ayat 8. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Ingat ya, jika kita berkata, kita mengaku bahwa kita ini tidak berdosa, maka kita ini menipu diri kita sendiri. Ya, karena Allah tidak bisa ditipu. Dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jadi semua orang itu berdosa. Tidak ada yang bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Keselamatan adalah pemberian. Ya, anugerah hanya diterima oleh hati yang rendah. Roma 10 ayat 13 berkata seperti ini. Barang siapa berseru pada nama Tuhan akan diselamatkan. Bukan barang siapa yang cukup baik, barang siapa yang cukup rohani, ya, tetapi barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Jadi mulai, ya, kita tanya pada diri kita, apakah saya pernah merasa lebih baik dari orang lain secara rohani? Apakah saya pernah mengandalkan perbuatan baik saya untuk merasa diterima Allah? Apakah saya sungguh sadar bahwa saya membutuhkan anugerah setiap hari? Ya. Nah, jika hari ini saya bersyukur pada Tuhan dengan tulus, apakah saya percaya Dia mengampuni saya? Ya, mulai ada pergeseran paradigma, pergeseran pola pikir, ya,
Dari saya diterima karena saya baik menjadi apa? Saya diterima karena Yesus baik. Ya, mulai digeser pola pikirnya, ya, diubah. Saya diterima karena saya baik menjadi saya diterima karena Yesus baik. Dari sebelumnya saya layak diberkati karena saya berusaha, karena usaha saya, menjadi apa? Saya diberkati karena itu anugerahnya. Pola pikir lama berkata seperti ini, saya lebih baik daripada orang lain menjadi apa? Saya sama-sama membutuhkan kasih karunia Tuhan. Ya. Nah, jadi kesimpulannya, keselamatan bukan hasil usaha manusia, keselamatan adalah pemberian Allah. Orang Farisi membawa prestasi, pemungut cukai membawa pertobatan. Dan Allah membeli hati yang rendah. Jika hari ini kita berkata dengan tulus, ya Allah, kasihanlah aku orang berdosa ini, maka sesuai dengan janjinya, Ia mengampuni, Ia membenarkan, Ia mendamaikan. Karena kita diselamatkan bukan oleh usaha manusia, bukan oleh prestasi kita, bukan oleh kebenaran diri kita sendiri, tapi kita diselamatkan melalui anugerah Tuhan. Amin. 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 Tuhan Yesus memberkati.